Peringatan kedua ada, peringatan ketiga ada. Perkara gugatan pihak perusahaan jasa pendanaan, Reksadana Finance selaku penggugat dengan tergugat Ahmad Sugiarto, warga Kecamatan Metro Utara, masuk tahap sidang kedua, agenda keterangan saksi dan bukti. Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Metro, Rabu, 3 November 2021. Kuasa hukum penggugat, Reksadana Finance tidak ada saksi yang dihadirkan. Hanya memberikan salinan bukti-bukti dokumen surat dan foto. Sementara tergugat, Ahmad Sugiarto didampingi kuasa hukumnya, Ketut, menghadirkan 2 orang saksi. Dalam proses sidang terbuka, majelis hakim mempersilahkan kedua orang saksi dari pihak tergugat. Di hadapan majelis hakim, para saksi mengatakan tidak mengetahui adanya mobil yang dikredit oleh tergugat Ahmad Sugiarto jenis Xenia Silver Metallic. Mobil tidak pernah ada dilihat ataupun parkir, bahkan digunakan oleh tergugat. Demikian keterangan para saksi. Di sisi lain kuasa hukum perusahaan jasa pendanaan Reksadana Finance hanya sebatas memberikan bukti salinan perjanjian dan foto kepada majelis hakim, tanpa ada saksi. Yang menurut kuasa hukum penggugat bahwa, saksi pihak Reksadana Finance awalnya mau menjadi saksi, namun dengan cepat, saksi menarik diri mengurungkan niat menjadi saksi, dengan alasan ada sumpah jabatan. Setelah mendengarkan keterangan saksi dan kedua belah pihak kuasa hukum, dan memeriksa dokumen bukti, majelis hakim menunda persidangan hingga 10 Oktober 2021 mendatang dalam agenda sidang putusan. Usai persidangan, kuasa hukum tergugat, Ketut didamping Ketua GMBI Distrik Kota Metro, Eko Joko S dan seluruh jajaran anggota, mengatakan selama proses sidang, fakta data sudah terlihat jelas. Kliennya yang berprofesi sebagai buruh dan pencari rumput menjadi korban pihak leasing, lantaran ketidaktahuan soal surat menyurat dan hukum. Kliennya atas nama Ahmad Sugiarto, menuruti arahan instruksi pihak leasing Reksadana Finance. Mobil tidak ada, namun ditekan untuk membayar denda dan cicilan pinjaman hingga sampai di pengadilan ini. Artinya, semua diserahkan kepada majelis hakim dan pihaknya sangat yakin, majelis hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Selanjutnya, kami akan mengambil langkah hukum gugatan pidana atas terjadi menimpa klien kami. Demikian kata Ketut. Perdamaian di luar pengadilan itu. Ya artinya begini, ketika memang masalah ini benar adanya, benar nyata terjadi permasalahan itu, pengadilan sebelum mengambil keputusan meminta memang kedua belah pihak untuk berdamai. Tapi kalau dari sisi kami, karena pengajuan kredit itu, pengajuan pembiayaan itu tidak pernah terjadi, maka apa yang mau dibuat damai? Saya akui kita benarkan dengan adanya pengajuan itu, memang kita benarkan. Tetapi tergugat sendiri sesuai dengan keterangannya memang tidak pernah menerima persetujuan ataupun di ACC dari pihak Reksa. Jadi ya benar, tadi pengajuannya memang benar, pernah mengajukan, tapi ACC-nya yang tidak pernah diputuskan. Saya belum bisa berbicara masalah dimenangkan tergugat atau penggugat, karena saya yakin hakim akan berlaku adil. Hakim akan berlaku adil. Saya yakin dengan walaupun dengan pembuktian mereka yang mereka berikan, kita tidak memiliki bukti surat karena memang adanya kita tidak pernah memiliki bukti surat, tapi saya tetap yakin bahwa tergugat dinyatakan tidak bersalah. Jelas begini, kita akan mengambil upaya hukum, pidananya akan kita tempuh. Karena apa? Di situ kemarin kita sudah investigasi melalui tim kita juga. Di situ ada yang namanya perjanjian fidusia, yang dimana tergugat ini tidak pernah menandatangani perjanjian fidusia itu, karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang fidusia, itu perjanjian itu harus ditandatangani di hadapan notaris. Nah, sampai dengan sekarang ini tergugat itu belum pernah menandatangani sesuatu itu di hadapan notaris. Jadi kemungkinan kita akan membuat laporan di sini tentang penggelapan unit itu tersebut.
Di sisi lain, kuasa hukum Reksadana Finance tidak dapat diwawancarai, usai persidangan langsung berlalu meninggalkan ruang sidang. Untuk diketahui sebelumnya, Ahmad Sugiarto adalah korban permainan pihak Reksadana Finance, tidak pernah menerima dokumen kontrak dan dokumen fidusia. Termasuk unit mobil yang dipinjam tak pernah sampai di tangannya. Saat pengajuan pinjaman, pihak Reksadana Finance tidak menyetujui pengajuan atau tidak di-ACC. Datang pihak perusahaan Reksadana Finance mempertanyakan tunggakan, terus mencecar Ahmad Sugiarto untuk membayar denda dan tunggakan. Karena tidak ketahuannya, Ahmad pun menyetujui akan membayar denda. Namun, penuh rasa bingung dan ada kejanggalan, Ahmad berkonsultasi kepada lurah dan pamong tak lain saksi-saksi, hingga sampailah pada pendampingan dirinya oleh LSM GMB Distrik Kota Metro, gugatan ke PN yang dilayangkan pihak Reksadana Finance. Ahmad Sugiarto dianggap tidak membayar cicilan pinjaman uang untuk pembiayaan kredit mobil. Sementara Ahmad Sugiarto tidak pernah merasa ada sangkutan yang dimaksudkan pihak penandaan itu, dijelaskan Ketua GMB Distrik Kota Metro, Eko Joko Susilo bahwa, penasehat hukum Reksadana Finance yang beralamat di Bandar Jaya, Lampung Tengah tersebut, salah alamat. Sebab Pak Ahmad Sugiarto tidak pernah meminjam uang untuk pembiayaan kredit mobil yang menurut surat panggilan sidang tersebut. Sebelumnya, Ahmad Sugiarto pernah mau meminjam uang di jasa keuangan tersebut. Dan disitulah dokumen kependudukannya difoto oleh oknum yang ngakunya dari perusahaan pembiayaan kredit tersebut. Ini awal mulanya. Terlebih pihak leasing Reksadana Finance kerap memberitahukan kepada Ahmad Sugiarto bahwa proses peminjaman belum dicairkan. Sejak itu, Ahmad terkejut ketika datang panggilan dari PN Metro kepada Ahmad. Diduga ada pihak yang mencari keuntungan pada kasus Ahmad ini dengan mengatasnamakannya. Untuk itu kami Gerakan Masyarakat Bawah, GMB, Distrik Kota Metro akan terus berjuang untuk pendampingan masyarakat lemah yang terzolimi. Tegas Ketua LSM GMB Distrik Kota Metro Eko Joko Susilo. Tim Lampung Saya melaporkan.